Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 278, Tuan ini sendiri. Fang Lin tersenyum ketika dia memegang kaki ginseng itu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan main-main. Ginseng mayat berusia ribuan tahun itu tiba-tiba panik, menyeringai dan berteriak tidak jelas. Fang Lin terkekeh, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan tangannya. Seketika, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Jangan tarik, kakiku hampir patah. Ah, sakit sekali. Ginseng mayat berusia ribuan tahun itu merintih, matanya hampir berputar ke belakang kepalanya. Namun, setelah menarik beberapa saat, Fang Lin masih tidak dapat mencabut kaki ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Fang Lin merasa aneh dengan hal ini. Ia tidak mengerahkan tenaga sebanyak itu, tetapi ginseng itu sangat keras, mirip dengan kulit sapi tua dan keras. Fang Lin melepaskan kakinya, meraih tubuhnya, dan mulai membantingnya ke tanah. Dasar, kau akan mendapat karma, kau akan dikutuk oleh surga. Kau tidak akan punya tempat untuk mengubur tubuhmu. Aku bilang padamu, tindakanmu berbahaya. Kalau kau membuatku marah, aku akan menguburmu hidup-hidup. Berhenti pukul aku, kepalaku bisa pecah. Fang Lin memukulinya beberapa kali, dan ginseng itu tidak berhenti mengumpat. Namun, bahkan setelah semua pukulan itu, tidak ada sedikit pun kulit yang terkelupas dari ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Sekarang, Fang Lin mengerti bahwa ginseng mayat berusia 1000 tahun ini bukan ginseng biasa. Dia mungkin tidak akan bisa merusaknya dengan mudah. Apakah kamu ginseng atau batu? Bagaimana kamu bisa sekeras itu? Fang Lin memegangnya di tangannya dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Ginseng mayat 1000 tahun itu memutar matanya, kaulah batunya. Seluruh keluargamu terbuat dari batu. Aku ginseng, tahukah kau? Sepertinya kau tidak tahu dengan penampilanmu yang seperti orang desa. Fang Lin terkekeh, bukankah kau hanya ginseng mayat yang telah menyerap energi mayat? Ginseng mayat 1000 tahun itu mendengus, dengan pandangan meremehkan, apa yang kau tahu? Bahkan sebelum aku menyerap energi mayat, aku adalah ginseng. Selain itu, aku telah hidup selama 1000 tahun, jadi dalam hal senioritas, kau harus memanggilku leluhur. Terhibur, Fang Lin bertanya-tanya apakah ginseng mayat berusia 1000 tahun ini telah hidup terlalu lama dan kini mengambil kebebasan bersamanya. Tanpa ragu, Fang Lin mengangkat tangan kirinya, api biru muncul. Itu adalah pil api penguasa jiwa. Fang Lin memegang ginseng mayat berusia 1000 tahun dan secara bertahap membawanya lebih dekat ke api. Hei, hei, hei. Jangan lakukan ini, tidak bisakah kita bernegosiasi? Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tampaknya sangat takut pada api. Melihat pil api penguasa jiwa di tangan Fang Lin, pil itu langsung layu. Fang Lin tetap diam, hanya mendekatkan ginseng itu ke api. Wajah ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berubah menjadi ngeri, ia melawan dengan keras, dan tiba-tiba sebuah ledakan kekuatan muncul, ia berhasil lolos dari genggaman Fang Lin dan jatuh ke tanah, lalu berlari. Akan tetapi, belum jauh ia melangkah, sebuah kekuatan dahsyat menyedotnya kembali di tengah teriakan kaget. Fang Lin sedang memegang sebuah labu kecil yang indah, sambil menunjuk ke arah ginseng mayat berusia 1000 tahun, dengan daya isap yang berasal dari labu tersebut. Tidak, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit, berubah menjadi seberkas cahaya dan tersedot ke dalam labu. Fang Lin menutup labu itu sekaligus dan tersenyum puas. Labu semesta yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Es ini tampaknya cukup berguna. Kau berisik sekali, lebih baik aku memurnikanmu hingga tak ada apa-apanya, itu akan menyelamatkanku dari banyak gangguan. Fang Lin berbicara kepada ginseng mayat berusia 1000 tahun di dalam labu semesta. Labu semesta memiliki formasi ampuh di dalamnya yang dapat memurnikan makhluk hidup apapun yang terhisap ke dalamnya menjadi nanah, prospek yang mengerikan. Pada dasarnya, begitu Anda terhisap ke dalamnya, tidak ada jalan keluar. Aku salah. Aku benar-benar salah. Biarkan aku keluar. Aku tidak akan mengoceh lagi. Anak muda, aku bisa melihat bahwa kamu luar biasa. Jika kamu membiarkanku keluar, aku akan mengajarimu teknik yang unik dan luar biasa. Jika kau mengizinkanku keluar, aku akan menjadikanmu sebagai juniorku. Fang Lin sebenarnya tidak ingin memurnikan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Setelah mengurungnya beberapa saat, dia melepaskannya. Meski begitu,
Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu ketakutan setengah mati, tidak berani lagi bicara omong kosong seperti sebelumnya. Lihatlah dirimu, bukankah lebih baik bersikap jujur sejak awal? Itu akan menyelamatkanmu dari banyak penderitaan. Fang Lin berseri-seri, wajahnya tidak berbahaya seperti biasanya. Ekspresi ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tampak sangat sedih. Bagaimanapun juga, itu adalah ginseng berusia 1000 tahun dan telah jatuh ke tangan anak yang menjijikkan ini. Izinkan saya bertanya, sudah berapa tahun Anda hidup? Tanya Fang Lin. Bangkai ginseng berusia 1000 tahun itu bergumam dan bergumam, tidak menjawab untuk waktu yang lama. Fang Lin tidak sopan, dan langsung mengeluarkan labu semesta sambil mengancam akan menghisapnya lagi. Jangan gunakan labu itu, aku akan memberitahumu, aku sudah hidup selama 3000 tahun. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu buru-buru berseru. Ia benar-benar takut pada labu semesta. Mendengar itu, Fang Lin merasa terkejut. Jadi ini adalah ginseng mayat berusia 3000 tahun, tidak heran jika itu sangat luar biasa. Setiap 1000 tahun ginseng hidup, nilainya meroket, meningkatkan nilainya secara dramatis. Misalnya, nilai ginseng berusia 2000 tahun setidaknya 10 kali lipat dari ginseng berusia 1000 tahun. Mengapa kamu mampu menyerap energi mayat? Fang Lin bertanya lebih lanjut. Pertanyaan ini membuat ginseng itu bingung, dan ia menggaruk kepalanya sejenak sebelum menjawab, aku tidak yakin. Sepertinya aku sudah bisa menyerap energi mayat saat aku memperoleh kesadaran. Fang Lin melotot ke arahnya, jangan panggil dirimu kakek lagi. Kakek siapa kamu? Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menunjukkan ekspresi canggung, sambil menggaruk kepalanya yang botak, itu kebiasaan, hanya kebiasaan. Fang Lin merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kau tahu dari mana datangnya mayat tua kering itu? Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu segera menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa-apa tentang ikan asin tua itu. Aku hanya tahu bahwa ia sangat kuat. Aku pernah melihatnya berdiri dan hampir mati ketakutan. Fang Lin sedikit mengernyit tetapi tidak terobsesi dengan pertanyaan ini. Selama ini, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu telah memperhatikan dengan ama ekspresi Fang Lin, matanya bergerak lincah, tampaknya tengah merencanakan sesuatu. Jadi, bolehkah aku bertanya sedikit? Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tiba-tiba angkat bicara. Fang Lin tersenyum, tentu saja. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menatapnya dengan memohon, bisakah kau melepaskanku? Fang Lin masih menyeringai, tidak. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu kehilangan harapan, karena Fang Lin benar-benar tidak berniat melepaskannya. Namun, untuk saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Bagaimanapun, tubuhnya dipenuhi dengan energi mayat, jadi tidak bisa dimakan. Menggunakannya untuk pemurnian pil juga tampak tidak praktis. Namun, saat Fang Lin lengah, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berlari menggigit tanaman obat di kebun obat. Dalam sekejap, sepetak besar tanaman obat telah digigitnya hingga bersih, membuat Fang Lin marah dan langsung memukul-mukulnya ke tanah selama 1 jam. Fang Lin, apa yang sedang kau lakukan? Tepat saat Fang Lin sedang memukul ginseng mayat berusia 1000 tahun itu ke dalam tanah, Han Yinyu tiba-tiba datang, wajahnya penuh dengan keterkejutan saat dia melihat Fang Lin dan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu di halaman. Bab 279, Kesulitan Mengobati Mata. Han Yinyu tercengang menatap Fang Lin, terutama kaki yang tumbuh ginseng aneh itu serta wajah yang ada di tangannya, yang masih menjerit seperti babi. Baik manusia maupun ginseng saling berpandangan dengan tatapan kosong, terdiam cukup lama. Fang Lin yang sudah pulih dengan cepat, segera menyembunyikan ginseng mayat 1000 tahun di bawah pantatnya dan dengan canggung berkata kepada Han Yinyu, apa yang membawa nona muda ke sini? Dasar brengsek, berani duduk di atasku, aku akan menendangmu sampai mati. Aku akan menendangmu sampai mati. Ginseng mayat 1000 tahun yang diduduki Fang Lin berteriak marah, kakinya terus menendang tanpa henti. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Han Yinyu menatap Fang Lin dan ginseng di bawah pantatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa benda ini? Ginseng mayat 1000 tahun berteriak, aku adalah ginseng berusia 1000 tahun. Tahukah kau apa itu ginseng, gadis kecil? Diam. Fang Lin memukulnya dengan keras. Fang Lin, apakah kamu membawa ini kembali dari penjara bawah tanah tak berujung? Han Yinyu bertanya dengan heran. Karena tidak punya pilihan lain karena dia sudah melihatnya sendiri, Fang Lin hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Han Yinyu tersenyum tipis,
apakah itu benar-benar ginseng berusia 1000 tahun? Kelihatannya tidak begitu mulia. Fang Lin menggaruk kepalanya, menurutku juga begitu, orang ini sama sekali tidak terlihat seperti ginseng yang baik. Mendengar kata-kata itu, si ginseng mayat 1000 tahun diliputi amarah dan mengumpat, kaulah yang tidak baik, seluruh keluargamu tidak baik. Fang Lin merasakan giginya sakit, kebiasaan buruk mulut busuk ginseng bangkai 1000 tahun adalah sesuatu yang sulit diubahnya. Aku akan menyimpannya dulu, dia terus bicara omong kosong. Fang Lin buru-buru memasukkan kembali ginseng mayat 1000 tahun ke dalam tas Istana 9, tiba-tiba merasakan ketenangan di dunia. Fang Lin mengundang Han Yinyu untuk duduk di meja batu dan secara pribadi menyeduh sepoci teh herbal. Tanpa bertele-tele, Han Yinyu langsung ke intinya, Fang Lin, kurasa kamu sudah mencapai tahap kelima elemen tanah sekarang. Mendengar kata-katanya, Fang Lin tidak menyembunyikannya, saya sekarang berada di tahap ketujuh elemen tanah. Ketika mendengar dia berada di tahap ketujuh elemen tanah, Han Yinyu menunjukkan ekspresi terkejut dan merasa sulit untuk mempercayainya. Sudah berapa lama? Dalam waktu kurang dari setahun, Fang Lin secara mengejutkan telah naik dari tahap kedua elemen tanah ke tahap ketujuh. Tingkat kemajuan ini tampak terlalu cepat. Meskipun Han Yinyu tidak bisa berkultivasi, dia tahu betul bahwa dibutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun bagi seorang seniman bela diri biasa dengan bakat baik untuk maju dari tahap kedua ke tahap kelima elemen tanah. Tetapi Fang Lin berhasil mencapai kemajuan ini dalam waktu kurang dari setahun. Selain terkejut, Han Yinyu juga menghela nafas dalam hati. Tidak diragukan lagi, Fang Lin pasti telah menemukan peluang penting di dalam Endless Dungeon, yang telah menyebabkan terobosan yang begitu cepat. Namun, pada saat yang sama, ada rasa gembira di hati Han Yinyu. Sekarang Fang Lin telah mencapai tahap ketujuh elemen tanah, menurut apa yang dia katakan sebelumnya, dia seharusnya bisa menyembuhkan mata Han Xiaoxing. Fang Lin memahami niat Han Yinyu sejak dia bertanya tentang wilayah kekuasaannya, jadi dia langsung menjawab, memang, aku punya keyakinan dalam mengobati mata nona muda kedua sekarang, tapi aku masih perlu beberapa persiapan. Han Yinyu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, katakan padaku apa yang kamu butuhkan, dan aku akan menyiapkannya sesegera mungkin. Fang Lin mengangguk, lalu segera mengeluarkan pulpen dan kertas, lalu membuat daftar panjang. Sebagian besar barang-barang itu adalah bahan obat-obatan dan beberapa barang lainnya. Setelah membaca item-item yang tercantum, Han Yinyu merasa lega karena tidak ada satupun item yang terlalu langka. Sekte kabut ungu yang luas seharusnya dapat mengumpulkan semuanya. Setelah semuanya siap, kita bisa mulai, kata Fang Lin. Senyum muncul di wajah Han Yinyu, tetapi segera berubah menjadi ekspresi khawatir. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Fang Lin bertanya, apakah nona muda punya masalah? Han Yinyu membuka mulutnya, aku hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan penglihatan Xiaoxing. Fang Lin mengerutkan kening, mengobati penyakit mata tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Selain itu, hal itu juga tergantung pada kondisi fisik nona muda kedua. Mungkin perlu waktu 3 hingga 5 bulan, atau selama 1,5 tahun. Mendengar ini, Han Yinyu tampak semakin khawatir, kamu tidak tahu, tetapi Xiaoxing akan berpartisipasi dalam turnamen Three Nations dalam 5 bulan. Jika matanya tidak sembuh saat itu akan berdampak besar. Turnamen Three Nations. Fang Lin bingung. Dia belum pernah mendengar tentang acara ini sebelumnya. Pada titik ini, Han Yinyu menjelaskan kepada Fang Lin apa itu turnamen Three Nations. Ternyata, 9 negara terbagi menjadi 3 tingkatan atas, tengah, dan bawah. Kerajaan Qian termasuk dalam 3 kerajaan bawah, 2 lainnya adalah Meng dan Yun yang memiliki kekuatan yang sama. Namun, di antara 9 negara, ketiganya dianggap sebagai 3 yang terlemah. Meskipun mereka yang terlemah, kerajaan Qian, Meng, Yun menggelar turnamen setiap 4 tahun untuk menentukan peringkat 3 kerajaan bawah. Isi turnamen ini melibatkan setiap negara yang mengirimkan 3 orang jenius muda berusia di bawah 30 tahun untuk berkompetisi satu sama lain. Terlebih lagi, untuk setiap turnamen, masing-masing dari 3 negara akan menyisihkan sebagian kecil wilayah mereka. Negara manapun yang jenius yang dapat mengalahkan negara lain dalam turnamen akan memenangkan wilayah ini untuk negara mereka sendiri. Karena turnamen Three Nations sangat penting bagi kehormatan ketiga negara, tidak ada satupun dari mereka yang menganggapnya enteng. Setiap kali turnamen tiba, masing-masing akan mengirimkan orang-orang paling berbakat untuk bertarung, menjadikannya acara yang sangat sengit dan menarik.
Dalam turnamen 4 tahun lalu, kerajaan Qian hanya menang melawan Meng tetapi kalah dari Yun, karenanya sebagian kecil wilayah Qian dan Meng jatuh ke tangan Yun. Dan tahun ini, turnamen Three Nations akan segera dimulai lagi, dan ketiga negara itu bersemangat untuk menang. Mereka telah lama mempersiapkan diri. Hal ini juga berlaku untuk kerajaan Qian. Pada awal tahun, Kaisar Kerajaan Qian telah berdiskusi dengan Han Loyun dan Li Zhendong tentang pemilihan peserta, dan mereka pada dasarnya telah menentukan kandidatnya. Untuk Sekte Kabut Ungu, pada dasarnya telah dikonfirmasi bahwa Han Xiaoxing akan berpartisipasi, menempati salah satu slot, dan 2 slot lainnya akan diisi, masing-masing dari keluarga kekaisaran dan keluarga Li. Yang berarti, dalam 5 bulan, Han Xiaoxing akan mewakili kerajaan Qian untuk berkompetisi di turnamen Three Nations, untuk bersaing dengan para jenius dari 2 negara lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Han Yinyu, Fang Lin mengerutkan kening. Kalau begitu, mengapa tidak menunggu sampai setelah turnamen Three Nations untuk mengobatinya? Han Yinyu menghela napas, saya berharap dia bisa menunggu hingga setelah turnamen Three Nations untuk diobati, tetapi dia sangat jelas berharap bisa mendapatkan kembali penglihatannya sebelum turnamen. Dengan cara ini, Xiaoxing tidak akan memiliki titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Fang Lin cukup gelisah. Han Xiaoxing sangat menuntut, jiwa kompetitif seperti ini tidak biasa dimiliki seorang gadis. Namun, ini menimbulkan kesulitan bagi Fang Lin. Bisakah dia memulihkan penglihatan Han Xiaoxing dalam waktu 5 bulan? Jika Fang Lin di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan membutuhkan waktu 5 bulan, 10 hari sudah lebih dari cukup. 5 bulan memang jadwal yang ketat. Jika kita mulai merawatnya sekarang, saya khawatir kita tidak akan sempat datang tepat waktu untuk turnamen Three Nations, kata Fang Lin. Bab 280, dia ingin menyakitiku. Seperti yang telah dikemukakan Fang Lin, 5 bulan tidaklah sepenuhnya cukup, tetapi memang waktunya sangat sempit. Bagaimanapun, durasi perawatan harus ditentukan berdasarkan kondisi Han Xiaoxing sendiri. Yang bisa dilakukan Fang Lin hanyalah mencoba mempersingkat waktu ini semaksimal mungkin. Yinyu mengernyitkan alisnya sembari berpikir, meninggalkan Fang Lin yang diam-diam menyeruput teh obatnya. Setelah beberapa saat, Yinyu akhirnya berkata, aku akan mengumpulkan barang-barang yang kau butuhkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Xiaoxing, aku akan berusaha sekuat tenaga membujuknya lagi. Jika gagal, kita tidak punya pilihan lain selain kalah dalam kompetisi besar 3 kerajaan. Fang Lin mengangguk. Bagaimanapun, dia hanyalah orang luar. Keputusan akhir harus diserahkan kepada saudara perempuan Han. Setelah Yinyu pergi, banyak murid dari Sekte Pil datang berkunjung. Kali ini, Fang Lin tidak menolak tamu manapun. Mengingat waktu luangnya, ia tidak melihat ada salahnya menemui beberapa tamu. Para pengikut Sekte Pil yang datang berkunjung memiliki niat yang jelas, mereka ingin mengambil hati Fang Lin, dengan membawa banyak hadiah dalam prosesnya. Berita kematian Gu Hanshan di penjara bawah tanah tak berujung telah menyebar. Semua orang di Sekte Pil mengetahuinya. Setelah kematian Gu Hanshan, Fang Lin tak terbantahkan lagi telah menjadi jenius teratas Sekte Pil dan tidak ada kontroversi tentang hal itu. Semua orang tahu bahwa Fang Lin telah menjadi topik hangat di Sekte Kabut Ungu. Bahkan banyak tetua dari Sekte Pil harus menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Inilah kekuatan status. Terlepas dari betapa tidak nyaman atau irinya orang lain, Fang Lin jauh lebih baik dari mereka. Di mata banyak orang, selama Fang Lin tidak goyah, masa depannya kemungkinan besar akan mulus. Bahkan ada kemungkinan dia akan mengambil alih Sekte Pil setelah Gu Daofeng pensiun. Terlebih lagi, Fang Lin adalah murid Han Loyun. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia bahkan memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan posisi bergengsi sebagai Master Sekte. Banyak yang percaya bahwa Fang Lin mungkin bisa menikahi salah satu suster Han dan mewarisi posisi Master Sekte untuk memerintah seluruh Sekte Kabut Ungu, berdiri di puncak negeri Qian. Meskipun ini hanya sekadar imajinasi masyarakat luas, perkembangan saat ini memang mengarah ke tren semacam itu. Oleh karena itu, banyak orang yang secara alami berusaha untuk menjilat Fang Lin sebelum ia semakin melampaui mereka dalam hal status. Bagaimana mungkin Fang Lin tidak mengerti maksudnya? Meskipun begitu, dia menerima setiap hadiah yang datang dan mengingat nama setiap pengunjung. Mengenai masa depan, Fang Lin tidak terlalu tahu dan karenanya tidak terlalu banyak berpikir. Pengunjung demi pengunjung datang selama beberapa hari. Bahkan ada yang datang dari Sekte Bela Diri dengan harapan bisa melihat sekilas Fang Lin. Namun hal ini membuat marah para murid Sekte Pil.
Fang Lin adalah anggota sekte pil mereka, apa urusan sekte bela diri dengannya? Mengapa mereka ikut campur? Karena Fang Lin hanya seorang diri, dia harus mengatur urutan pengunjung secara adil. Oleh karena itu, kadang-kadang terjadi perkelahian antara pengikut sekte pil dan sekte bela diri di depan halaman Fang Lin tentang siapa yang boleh mengunjungi Fang Lin terlebih dahulu. Bahkan, aturan pun ditetapkan. Siapapun yang menang dalam perkelahian dapat memotong barisan, sementara mereka yang kalah harus patuh mengikuti barisan. Biasanya, para tetua sekte pil akan turun tangan. Anehnya, kekacauan ini berlanjut selama beberapa hari tanpa ada tetua yang turun tangan. Para tetua sekte pil memahami posisi Fang Lin dan tahu bahwa akan ada banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengannya. Jika mereka ikut campur, akan terlihat seolah-olah mereka tidak menghormati Fang Lin. Mengingat hal ini, mereka tentu tidak akan dengan bodohnya ikut campur, mengingat status Fang Lin sekarang sudah cukup tinggi untuk menegur mereka. Akhirnya, Fang Lin pun tak tahan lagi. Suara gaduh tak henti-hentinya terdengar di luar halamannya seperti pasar yang ramai dan pengunjung terus berdatangan tanpa henti. Setelah 7 hari, Fang Lin menutup rapat pintu halamannya dan memasang tanda, tidak menerima tamu, yang akhirnya memberinya kedamaian. Namun, ketika Fang Lin membuka pintunya keesokan harinya, ada lebih dari 10 orang berjongkok di luar menunggu kesempatan untuk bertemu dengannya. Situasi ini baru berakhir ketika Yinyu berkunjung lagi. 10 hari kemudian, Yinyu datang, dan dia tidak sendirian. Di belakangnya ada saudara perempuannya, Han Xiaoxing. Melihat pemandangan kacau di luar halaman Fang Lin, wajah Yinyu menjadi gelap, menyebabkan orang-orang itu berlarian ketakutan. Fang Lin membuka pintu halaman dan mempersilakan kedua saudari Han masuk. Ketiganya duduk di meja batu. Fang Lin, aku membawa Xiaoxing bersamaku. Periksa dia lagi, kata Yinyu. Fang Lin menyentuh hidungnya, baiklah, tetapi mungkin ada kontak fisik yang diperlukan selama pemeriksaan. Saya harap Nona Han tidak menganggapnya tidak pantas dan tolong, jangan pukul saya. Yinyu tersenyum tipis, sementara Xiaoxing mendengus pelan tanpa berkata apa-apa. Merasa canggung, Fang Lin berjalan ke sisi Xiaoxing, dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meletakkannya di mata Xiaoxing. Tubuh Xiaoxing tampak bergetar, menandakan ia sama gugupnya dengan Fang Lin. Yinyu menyaksikan dari samping, sama cemasnya. Tidak ada yang salah dengan bola matanya, kata Fang Lin sambil meletakkan tangannya dengan lembut di pelipis Xiaoxing. Ekspresi Xiaoxing menjadi sedikit tidak nyaman. Fang Lin mengernyitkan alisnya, melepaskan seberkas kekuatan batin ke tubuh Xiaoxing. Xiaoxing tiba-tiba bangkit, wajahnya sedingin es, mendaratkan pukulan ke arah Fang Lin tanpa sepatah kata pun. Fang Lin terkejut namun bereaksi sangat cepat, segera mundur. Namun Xiaoxing mengejarnya tanpa henti, dan dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, yang membuat Fang Lin terkejut. Sebagai tanggapan, Fang Lin hanya bisa mengangkat telapak tangannya untuk bertahan sambil mengaktifkan atribut pertahanan dari Breaking Peak Heritage. Ledakan. Dengan suara teredam, Fang Lin melangkah mundur beberapa langkah, lengannya mati rasa dan darahnya bergolak di dalam dirinya. Sementara itu, Xiaoxing tetap tidak tergerak, nampaknya dia masih punya banyak tenaga tersisa. Xiaoxing, teriak Yinyu dan segera menghampiri. Fang Lin terkejut. Dia telah mengaktifkan pertahanan dari Breaking Peak saat respon tergesa-gesa, namun dia masih dipukul mundur oleh Xiaoxing. Terlebih lagi, tampaknya Xiaoxing bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya ingin memperingatkannya. Ini membuktikan betapa mengerikannya kekuatan Xiaoxing. Meskipun Fang Lin mewarisi Breaking Peak Legacy dan mencapai tahap elemen tanah, dia masih tampak sangat lemah di hadapannya. Xiaoxing, apa yang kamu lakukan? Yinyu memarahi. Mata Xiaoxing redup dan suaranya dingin, dia mencoba menyakitiku. Bab 281, Akar Penyakit. Fang Lin mengerutkan kening setelah mendengar ini, mengungkapkan ketidaksenangannya. Bagaimana mungkin aku mencoba menyakitimu? Han Yinyu juga tampak bingung. Fang Lin benar-benar ingin memeriksa kondisimu. Bagaimana itu bisa berarti dia mencoba menyakitimu? Xiaoxing, mengapa kamu berkata begitu? Tanya Han Yinyu. Han Xiaoxing memberikan jawaban dingin, dia ingin memutuskan meridianku menggunakan kekuatan batinnya. Fang Lin benar-benar bingung. Apa? Kapan aku pernah mempertimbangkan untuk memutus meridianmu? Kau tidak bisa begitu saja menuduhku melakukan sesuatu yang tidak berdasar. Nona Han, saya baru saja mulai menyuntikkan kekuatan batin saya ke dalam tubuh Anda untuk memeriksa kondisi fisik Anda,
sama seperti terakhir kali, terlepas dari cedera laten yang mungkin Anda alami. Namun, karena Anda menganggap ini sebagai upaya saya untuk menyakiti Anda, tidak banyak lagi yang perlu dibahas, kata Fang Lin dengan kesal, sebelum kembali ke tempat duduknya. Melihat betapa tegangnya situasi, Han Yinyu agak frustrasi. Dia menatap Han Xiaoxing dengan pandangan mencela sebelum menoleh ke Fang Lin. Xiaoxing cukup temperamental, aku harap kamu bisa memaafkannya. Mengenai matanya, aku harap kamu bersedia melihatnya lagi. Fang Lin menepis kekhawatiran itu dengan lambaian tangannya, saya tidak bisa berbuat banyak jika Nona Han menolak untuk bekerja sama. Han Yinyu menoleh ke Han Xiaoxing, Fang Lin hanya menyalurkan kekuatan batinnya ke dalam dirimu untuk memeriksa kondisimu, dia tidak berniat memutus meridianmu. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal seperti itu. Begitu kekuatan batinnya memasuki tubuhku, aku merasakan sakit yang berdenyut di kepalaku. Kalau bukan dia yang mencoba menyakitiku, lalu apa? Han Xiaoxing langsung membalas. Han Yinyu merasa terkejut dengan jawaban ini, tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti itu. Di sisi lain, mata Fang Lin membelalak karena terkejut. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Han Xiaoxing. Saya rasa saya mengerti sekarang, Fang Lin menyatakan. Kemudian, Fang Lin kembali ke sisi Han Xiaoxing. Nona Han, kekuatan batinku akan semakin lemah kali ini. Jika kamu masih merasa tertusuk, aku akan segera berhenti. Han Xiaoxing tetap diam. Han Yinyu menyenggolnya, yang membuatnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Fang Lin kembali menekan jari-jarinya dengan lembut ke pelipis Han Xiaoxing. Ia melepaskan kekuatan batin yang jauh lebih lemah yang mengalir tanpa suara ke pelipisnya. Alis halus Han Xiaoxing langsung berkerut, aku masih merasakan kesemutan, meski lebih ringan dari sebelumnya. Fang Lin segera menarik tangannya dan mulai mondar-mandir sambil merenung, mengusap dagunya. Han Yinyu sangat ingin bertanya, tetapi dia tidak ingin mengganggu pikiran Fang Lin. Hatinya naik turun, penuh kecemasan. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Fang Lin akhirnya berhenti mondar-mandir. Saya punya beberapa pertanyaan dan saya harap kalian berdua akan menjawabnya dengan jujur, katanya. Han Yinyu mengangguk, silakan. Fang Lin melirik Han Xiaoxing sebelum mengajukan pertanyaan pertamanya. Kedua kondisi medis bawaanmu pasti ada hubungannya dengan ibumu. Sementara Nona Han memiliki meridian yang lemah dan tidak dapat berkultivasi, Nona Han terlahir buta. Mendengar perkataannya, wajah Han Yinyu dan Han Xiaoxing tampak muram. Ibu kami meninggal karena penyakit serius bahkan sebelum kami dewasa. Han Yinyu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi suaranya menunjukkan sedikit kesedihan. Han Xiaoxing hanya menunduk, tidak dapat menyembunyikan emosinya. Fang Lin menghela napas. Ia tahu bahwa topik ini mungkin akan membuat kedua wanita itu kesal. Namun, ada banyak hal tentang situasi mereka yang tidak ia pahami dan perlu diklarifikasi. Saat istri pemimpin sekte masih hidup, apakah dia lemah secara fisik atau pernah mengalami cedera yang tidak sembuh dengan baik? Tanya Fang Lin. Han Yinyu menenangkan pikirannya sebelum berkata, sepengetahuanku, ibu kita memang memiliki kondisi fisik yang lemah. Mengenai cedera apapun, aku tidak yakin. Mungkin ayah kita bisa memberitahu kita lebih banyak tentangnya. Ibu kami terluka. Han Xiaoxing tiba-tiba menyela. Xiaoxing, apa yang kau tahu? Cepat beritahu aku. Tanya Han Yinyu dengan heran. Dengan nada muram, Han Xiaoxing berkata, ibu pernah bercerita kepadaku bahwa ketika dia mengandung adik perempuanku, dia diserang dan terluka. Meskipun ayah kami menyelamatkannya tepat waktu, dia menderita cedera tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan. Akibatnya, adik perempuanku lahir dengan meridian yang lemah dan tidak dapat berkultivasi. Han Yinyu berdiri kaku sementara air mata mengalir pelan di wajahnya. Tidak seorang pun pernah menceritakan kejadian ini kepadanya, dia baru mengetahuinya sekarang dari Han Xiaoxing. Fang Lin tetap diam. Segalanya berjalan sesuai dugaannya, ibu kedua saudari itu terluka saat dia, dan jelas, lukanya parah, kalau tidak, dia tidak akan meninggal secepat itu. Karena dia terluka saat, hal itu memengaruhi janin dalam kandungannya. Han Yinyu lahir dengan meridian yang lemah dan tidak dapat mengolah kekuatan batin. Kasus serupa terjadi pada Han Xiaoxing, yang meski mampu berkultivasi, namun terlahir buta. Fang Lin berjuang untuk memahami mengapa istri Han Loyun memilih untuk memiliki Han Xiaoxing meskipun mengetahui kondisi kesehatannya. Seolah-olah dia berada di jalur penghancuran diri. Namun, Fang Lin tidak akan menyuarakan pikiran-pikiran ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga yang bersifat pribadi. Ahem,
Kalian berdua, harap tenang. Aku yakin istri pemimpin sekte tidak ingin melihat kalian bersedih karenanya, kata Fang Lin, tidak tahu harus berkata apa lagi. Han Yinyu meneteskan beberapa air mata diam-diam dan kemudian dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan mata memerah, dia bertanya, jadi bagaimana kita mengobati mata Xiaoxing? Fang Lin mengangguk, ada caranya. Sekarang aku mengerti alasan kebutaan Nona Han. Semua meridian yang terhubung ke matanya sangat lemah dan mulai rusak. Begitu meridian ini diperbaiki dan dikembalikan ke normal, dia akan bisa melihat. Mendengar ini, Han Yinyu merasakan gelombang kegembiraan. Meskipun Han Xiaoxing tetap bersikap tenang, tubuhnya yang sedikit gemetar menunjukkan kekacauan di dalam dirinya. Dia telah terbiasa dengan kegelapan selama bertahun-tahun, tetapi kemungkinan melihat dunia yang belum pernah disaksikannya sebelumnya merupakan prospek yang mendebarkan. Fang Lin menoleh ke Han Yinyu, apakah kamu sudah menyiapkan apa yang aku tulis kemarin? Han Yinyu mengangguk, semuanya sudah siap. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan tas istana 9 kepada Fang Lin, yang berisi semua barang yang dibutuhkannya. Ini sebotol pil. Nona Han, minumlah satu setiap hari dan bermeditasilah dalam posisi bersila selama 2 jam. Jangan gunakan kekuatan batin apapun, dan selama setengah bulan, cobalah untuk tidak terlibat dalam perkelahian apapun, kata Fang Lin, sambil menyerahkan sebotol pil kepada Han Yinyu. Han Yinyu menghafal instruksi Fang Lin dan hati-hati mengambil botol pil itu. Setelah kau menghabiskan pilnya, temui aku lagi. Saat itu, aku akan memeriksa apakah meridian Nona Han sudah membaik. Jika ada perbaikan, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, kata Fang Lin. Han Xiaoxing tiba-tiba bertanya, apakah penglihatanku akan pulih sebelum turnamen Tri Nation? Fang Lin tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu dan hanya bisa menanggapinya dengan tawa getir, saya sarankan kita mengobati matamu setelah turnamen Tri Nation. Tidak mungkin. Han Xiaoxing langsung menolak. Bab 282, menjadi pengganti. Fang Lin menghela napas frustrasi atas tindakan Han Xiaoxing. Apakah turnamen 3 kerajaan benar-benar sepenting itu? Han Yinyu mencoba membujuknya, Xiaoxing, mungkin lebih baik menunggu sampai setelah turnamen 3 kerajaan agar Fang Lin bisa menyembuhkanmu. Menolak sarannya dengan tekad yang kuat, Han Xiaoxing menyatakan, aku harus mengikuti turnamen 3 kerajaan dengan kondisi terbaikku dan mengalahkan semua orang di sana. Fang Lin tercengang oleh semangatnya. Mengapa dia begitu mementingkan turnamen? Apa yang menyebabkan ledakan semangat ini? Han Yinyu juga mengerutkan kening karena bingung. Apakah nasib turnamen ini bergantung pada partisipasimu? Kamu tidak akan disalahkan jika kamu memutuskan untuk tidak bergabung. Keluarga kerajaan dan keluarga Li akan memahami kehadiranmu. Mengapa kamu begitu bersikeras tentang hal ini? Han Xiaoxing tiba-tiba mendongak. Orang-orang yang membunuh ibuku, berasal dari keluarga kerajaan negara Yun. Mendengar perkataannya, Han Yinyu dan Fang Lin terbelalak karena terkejut, memahami motivasinya. Tidak heran Han Xiaoxing begitu berdedikasi pada turnamen itu. Ibunya, Ibu Han Yinyu juga, dibunuh oleh keluarga kerajaan negeri Yun. Delegasi dari keluarga kerajaan pasti akan menghadiri turnamen itu, yang memberikan kesempatan bagi Han Xiaoxing untuk membalas dendam pada mereka. Urgensinya untuk memulihkan penglihatannya juga menjadi konteks sekarang karena dia ingin melakukan yang terbaik untuk melawan perwakilan dari keluarga kerajaan negeri Yun. Memasuki pertempuran dalam kondisi buta seperti saat ini akan menjadi kerugian besar. Han Xiaoxing tidak akan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan sekecil apapun. Ibu kita dibunuh oleh keluarga kerajaan Yun. Bagaimana kau tahu ini? Han Yinyu bertanya dengan suara sedikit bergetar, menatap mata Han Xiaoxing yang kosong. Han Xiaoxing menjelaskan, ayah selalu tahu para pembunuh itu berasal dari keluarga kerajaan Yun, tetapi dia tidak pernah memberi tahu kami. Saya baru mengetahuinya setelah saya diam-diam meninggalkan manik suara di makam ibu dan mendengar dia mengungkapkan kebenaran ketika dia mengunjunginya. Dengan itu, Han Xiaoxing mengeluarkan manik suara dan menyerahkannya kepada Han Yinyu. Han Yinyu mengambil manik suara dan berjalan ke sudut halaman yang terpencil untuk mendengarkan. Fang Lin mendesah pelan. Kehidupan kedua saudari itu keras. Meskipun mereka adalah putri seorang master sekte, mereka telah kehilangan ibu mereka terlalu dini dan menderita penyakit bawaan akibat luka yang dideritanya. Pada akhirnya, kesalahan ada pada keluarga kerajaan Yun. Fang merenung, jika dia berada di posisi mereka, dia mungkin akan merasakan hal yang sama. Setelah beberapa saat, Han Yinyu berjalan kembali sambil memegang manik suara, ekspresinya luar biasa tenang.
Fang Lin, kamu harus mengembalikan penglihatan Xiaoxing dalam waktu 5 bulan, kata Han Yinyu, suaranya tanpa emosi saat dia membahas masalah yang tampaknya biasa saja. Fang Lin tampak bimbang. Saya akan berusaha sebaik mungkin, tetapi saya tidak dapat menjamin pemulihan total dalam waktu 5 bulan. Mendengar ini, Han Yinyu melirik Han Xiaoxing, lalu ke Fang Lin dan tersenyum tipis. Kalau begitu, berusahalah untuk menyembuhkan kondisi Xiaoxing. Saat waktu turnamen 3 kerajaan tiba, kau juga harus pergi. Fang Lin terdiam, terkejut. Apa yang harus kulakukan di sana? Bersorak untuk nona muda. Yinyu tersenyum tipis. Tidak untuk bersorak. Kamu akan menjadi pemain pengganti di turnamen 3 kerajaan. Apa? Fang Lin terkejut. Yinyu menjelaskan, meskipun setiap negara hanya memiliki 3 tempat untuk pemain di turnamen 3 kerajaan, ada 1 tempat untuk pemain pengganti. Jika salah satu dari 3 pesaing utama tidak dapat berpartisipasi karena alasan yang tidak terduga, pemain pengganti akan menggantikannya. Fang Lin terdiam. Entah mengapa sekarang dia jadi tertarik dengan hal ini. Dia sama sekali tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam turnamen 3 kerajaan, yang baginya tidak ada artinya. Dan sebagai pengganti, benarkah? Tunggu, bukankah ini lelucon? Aku adalah penguasa pil, sosok dewa. Dan kau ingin aku menjadi pengganti beberapa anak. Sungguh lucu. Aku tidak mau pergi. Aku menolak menjadi bagian dari ini, Fang Lin menyatakan. Apapun yang tidak memberikan manfaat yang jelas tidak menarik baginya. Mendengar ini, Yinyu tersenyum lembut dan melanjutkan, yang perlu kau lakukan hanyalah menjadi pengganti, dan itu tidak berarti kau harus bermain-main. Jika kau berhasil menyembuhkan mata Xiaoxing tepat waktu, kau tidak perlu turun tangan. Namun, jika Xiaoxing tidak sembuh saat itu, kau harus menggantikannya. Wajah Fang Lin menjadi gelap. Aku tidak setuju menjadi pengganti. Yinyu menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa menolak. Selain itu, keikutsertaanmu dalam turnamen 3 kerajaan bisa membawa manfaat besar untukmu. Fang Lin mencibir. Manfaat apa? Yinyu, melihat ketertarikan Fang Lin perlahan muncul, menyembunyikan seringainya. Ia kemudian melanjutkan, ada mata air darah naga di wilayah negara Qian. Mata air ini mengandung darah naga. Mandi di dalamnya dapat memperkuat daging dan tulang seorang seniman bela diri. Ini adalah anugerah untuk kultivasi. Selama kamu setuju untuk mengikuti turnamen 3 kerajaan, setelah turnamen berakhir, kamu akan diizinkan untuk berlatih di mata air darah naga selama 3 bulan. Mendengar ini, Fang Lin menjadi penasaran dan bertanya dengan tidak percaya, ada mata air darah naga yang asli. Bagaimana mungkin? Yinyu menunjuk Xiaoxing, Xiaoxing pernah mengalaminya sekali. Kalau bukan karena itu, menurutmu apakah dia bisa sekuat sekarang? Fang Lin tidak berkata apa-apa, cenderung percaya bahwa Yinyu tidak akan menyesatkannya. Namun, gagasan tentang mata air yang dipenuhi darah naga tampak tidak realistis. Air mancur itu tidak sepenuhnya terbuat dari darah naga. Itu adalah sumber air panas alami yang di dalamnya setetes darah naga sejati jatuh, Han Xiaoxing menjelaskan dengan dingin. Fang Lin kini mengerti. Jika itu benar-benar sumur yang penuh dengan darah naga, itu pasti akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh 9 negara. Meskipun demikian, mata air darah naga, meskipun hanya sebagian darah naganya, merupakan aset yang tak ternilai. Baiklah, aku akan menjadi penggantinya, tetapi dengan satu syarat. Bahkan jika Xiaoxing pulih tepat waktu dan aku tidak berada di lapangan, aku tetap diizinkan untuk berlatih di mata air darah naga selama 3 bulan. Fang Lin mengklarifikasi persyaratannya saat itu juga, untuk mencegah perselisihan di masa mendatang. Yinyu mengangguk tanda setuju lalu menambahkan, namun, aku harus memperingatkanmu. Meskipun menjadi pemain pengganti, kau harus bersaing untuk posisi itu. Kau mungkin harus bersaing dengan beberapa pemain hebat dari 2 negara lain untuk posisi pemain pengganti. Mengingat kemampuanmu saat ini, aku yakin itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Fang Lin yang bingung menyadari bahwa setelah semua pembicaraan tentang menjadi pemain pengganti, dia masih harus berjuang untuk posisi itu. Bagaimanapun, karena dia sudah setuju, mengapa ragu sekarang? Lagi pula, dia akan mendapatkan keuntungan yang signifikan darinya. Bahkan jika dia tidak diminta untuk berpartisipasi dalam turnamen, dia masih bisa dengan sungguh-sungguh mengambil manfaat dari Dragon Blood Spring, kesempatan emas yang tidak ingin dia lewatkan. Bersiaplah. Ayah akan mengantarmu ke kota kerajaan bulan depan untuk memperebutkan posisi pengganti, Yinyu menyimpulkan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Xiaoxing. Bab 283, Mendengarkan Ajaran.
Fang Lin bersantai di kursi rotan, ekspresi malas terukir di wajahnya, alisnya mengisyaratkan kekhawatiran yang tersembunyi. Dia baru saja kembali dari Endless Dungeon ketika dia pergi lagi untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut kompetisi tiga kerajaan, sambil bertugas sebagai pengganti. Menjadi pemain pengganti itu bisa dilakukan, tetapi yang tidak diduganya adalah persaingan ketat untuk posisi itu. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda nyatakan dan dapatkan begitu saja. Hal ini membuat Fang Lin merasa sangat frustrasi. Di dalam hatinya, dia adalah orang yang santai dan tidak suka mengundang masalah. Sayangnya, masalah selalu berusaha mencarinya. Jujur saja, jika bukan karena mata air darah naga, Fang Lin tidak akan peduli dengan peran pengganti. Siapapun bisa mengambilnya sesuka hatinya. Namun, prospek mandi di mata air darah naga sebagai hadiah karena mengambil peran pengganti sudah cukup untuk memacu Fang Lin agar bertarung memperebutkan posisi itu. Mengenai penglihatan Han Xiaoxing, Fang Lin sama sekali tidak khawatir. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa menyembuhkannya. Itu hanya masalah waktu. Bahkan jika Han Xiaoxing kehilangan seluruh matanya, Fang Lin memiliki cara untuk menyembuhkannya. Begitulah kekuatan pil sovereign, hampir seperti dewa dalam lingkupnya. Kalau tidak, dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak akan mencoba meramu pil reinkarnasi hidup dan mati yang bengkok dalam upaya yang gagal untuk melarikan diri dari siklus kelahiran dan kematian, berharap untuk mencapai kehidupan yang sejati dan kekal. Di waktu senggangnya, Fang Lin menamparkan tas Istana 9, mengeluarkan ginseng mayat berusia 1000 tahun. Biar ku beritahu, aku tidak senang. Jangan simpan aku di dalam tas busuk ini. Saat ginseng mayat dilepaskan, ia melotot marah, menunjukkan rasa tidak puasnya. Fang Lin menyeringai, meraih ginseng bangkai, dan memukulkannya ke tanah beberapa kali karena kebiasaan. Katakan padaku, apa gunanya kau tetap ada di sini? Fang Lin merenung keras-keras. Begitu Kors Ginseng mendengar ini, ia langsung mundur, ya ampun, tujuanku tak terhitung banyaknya. Tapi kalau kau tidak menginginkanku, biarkan aku pergi dan biarkan aku merasakan keindahan dunia ini, untuk merasakan realitas seni pertunjukan dalam kebaikan manusia. Saat berbicara, mata si ginseng mayat menampakkan kerinduan akan kebebasan. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, kau benar-benar mewujudkan seni pertunjukan, iya. Kau, lobak tua yang menjijikkan, jika dibiarkan begitu saja, pasti akan menjadi pengganggu. Tanpa kau menyebabkan kekacauan bagi orang lain, aku lebih suka kau tetap ada. Bahkan jika aku merendammu dan mengubahmu menjadi acar, itu tetap yang terbaik. Bangkai ginseng langsung marah, kau berencana merendamku dan mengubahku menjadi acar. Itu memalukan. Namun, tepat setelah selesai, ginseng bangkai ragu-ragu, apa itu acar? Fang Lin menyeringai sambil memegang erat ginseng mayat dan berkata, acar adalah makanan langka dan berharga, sangat populer di kalangan klan manusia. Mendengar ini, mata Kors Ginseng langsung berbinar, sangat populer, ya. Kalau begitu aku akan menjadi acar. Aku juga ingin menjadi populer. Fang Lin tertawa terbahak-bahak lagi saat si ginseng bangkai ikut tertawa, selanjutnya bercita-cita menjadi acar yang ambisius, unggul, dan idealis. Ketika Fang Lin tengah berbincang dengan acar berusia 1000 tahun itu, sebuah slip giok pemancar pesan tiba-tiba bergerak. Fang Lin mengambilnya dan mendengarkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Ternyata, guru kedua Fang Lin, Tetua Qian, telah memanggilnya untuk memberinya pelajaran. Fang Lin tidak dapat menahan tawa dan tangisnya di saat yang bersamaan. Sebagai seorang penguasa pil yang terhormat, dia menghadiri ajaran orang lain. Itu terlalu tidak masuk akal. Akan tetapi, Fang Lin tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Meskipun mata orang-orang melihat acar berusia 1000 tahun itu tidak senang, Fang Lin tetap melemparkannya kembali ke dalam tas Istana 9, dan berangkat menuju kediaman Tetua Qian. Tetua Qian memegang posisi tinggi di Sekte Kabut Ungu, kedua setelah Master Sekte Han Loyun. Saat Han Loyun tidak ada, Tetua Qian memiliki wewenang untuk memegang komando. Di Sekte Kabut Ungu, hanya ada kurang dari 5 Tetua Qian, masing-masing adalah tetua yang sangat dihormati dan berusia lanjut. Bahkan di hadapan Tetua Agung ini, Han Loyun harus menyebut dirinya sebagai junior. Terlebih lagi, Tetua Qian memiliki tingkat penguasaan tertinggi dalam pemurnian pil di Sekte Kabut Ungu. Ia juga merupakan keturunan langsung dari salah satu dari 4 orang suci dari Sekte Pil. Bahkan di seluruh negeri Qian, reputasi Tetua Qian tersohor. Kemanapun ia pergi, ia dihormati.
Posisinya di aliansi Pil juga tidak kalah pentingnya. Secara umum, dengan kemampuan dan kedudukan Tetua Qian di aliansi Pil, dia bisa saja menempatkan dirinya dalam aliansi dan meninggalkan Sekte Kabut Ungu. Akan tetapi, Tetua Qian memilih tetap tinggal di Sekte Kabut Ungu, tinggal sebagai tetua yang sudah pensiun, dan biasanya memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan apapun. Tetua Qian memiliki halamannya sendiri, meskipun jauh dari kata mewah, halamannya agak sederhana. Halaman itu memiliki 2 kamar sederhana yang dikelilingi oleh banyak tanaman obat. Aroma tanaman ini memenuhi udara sepanjang tahun, menjadi pemandangan unik di dalam Sekte Kabut Ungu. Di dalam Sekte Kabut Ungu, semua orang tahu bahwa Tetua Qian sangat menyayangi ladang obatnya sendiri. Ia menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk merawatnya dengan saksama. Ia melindungi tanaman-tanaman ini dari hujan dan salju seolah-olah tanaman-tanaman itu lebih berharga daripada keturunannya sendiri. Suatu hari, beberapa murid dari Sekte Bela Diri secara tidak sengaja menghancurkan beberapa tanaman herbal di tepinya saat lewat. Tetua Qian melemparkan semuanya ke dalam tungku pil karena marah. Tanaman herbal itu hampir disempurnakan olehnya menjadi pil daging manusia. Ketika Fang Lin tiba, dia melihat Tetua Qian, dengan cangkul di bahunya, sedang mengurus ladang obat-obatan. Lelaki tua itu sama sekali tidak tampak seperti tetua yang dihormati, melainkan lebih seperti petani tua di ladang. Jika Tetua Qian berganti pakaian menjadi petani, dia memang tidak akan terlihat berbeda dari seorang petani. Guru, muridmu telah tiba. Dari kejauhan, Fang Lin menyapa dengan hormat dan sambil mengamati bidang medis dengan matanya. Kemarilah, lihat betapa menakjubkan ladang obat milik gurumu. Pemandangan yang indah, bukan? Penatua Qian menegakkan tubuh, memberi isyarat kepada Fang Lin, wajahnya berseri-seri karena bangga saat dia menunjuk ke ladang obat di bawah kakinya. Ini adalah kebiasaan lama Tetua Qian. Setiap kali ada yang berkunjung, dia bersikeras memamerkan ladang obatnya. Jika mereka tidak memujinya, Tetua Qian tidak akan mengizinkan mereka pergi. Fang Lin melirik ladang obat dan tersenyum, ladang obat guru memang tak terlukiskan. Melihatnya sekali saja sudah cukup untuk memberikan kesenangan bagi yang melihatnya. Mendengar ini, Tetua Qian langsung gembira. Ia tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Fang Lin. Namun, Fang Lin merasa ngeri dalam hati. Tangan lelaki tua itu penuh lumpur, dan tepukan itu meninggalkan kotoran di sekujur tubuhnya. Harus kukatakan, sejak kau menjadi muridku, kau belum pernah mengunjungi tempat ini, kan? Tidak diragukan lagi di matamu hanya Han Loyun yang menjadi gurumu, dan aku, si tua bangka ini, sudah lama kau lupakan. Tetua Qian berkata, berpura-pura tidak puas. Fang Lin menggaruk kepalanya dengan canggung, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana saya bisa melupakan Anda? Tetua Qian mendengus dan berjalan menuju tong air. Ia mencuci tangannya yang kotor. Berapa levelmu saat ini? Sambil mencuci tangannya, Penatua Qian bertanya dengan santai. Fang Lin menjawab dengan jujur, elemen tanah tingkat ke-7. Penatua Qian berhenti sejenak, lalu menatap Fang Lin dengan ekspresi terkejut. Apa yang telah kamu makan, nak? Bagaimana kamu bisa maju secepat itu? Bab 284, Formula Pil tidak lengkap. Tidak mengherankan jika Elder Qian tercengang. Sebelum memasuki Endless Dungeon, Fang Lin hanya berada di Earth Element Fifth Layer. Ini hanya karena Fang Lin menerima warisan dari Four Science dan memurnikan Golden Core, yang membantunya maju. Tanpa Golden Core, Fang Lin hanya akan berada di Earth Element Third Layer. Namun, setelah perjalanan kurang dari 1 bulan menuju Endless Dungeon, dia telah mengalami banyak kemajuan, mencapai lapisan ke-7 elemen tanah. Sudah berapa lama sejak Fang Lin bergabung dengan Sekte Kabut Ungu? Kurang dari 2 tahun, namun ia telah berkembang pesat dari seorang murid luar biasa di lapisan kelima asal manusia ke tingkatnya saat ini. Ini memang bisa disebut keajaiban. Hal ini membuat Tetua Qian curiga, apakah Fang Lin telah melahap harta karun alam yang dapat meningkatkan level kultivasinya di Endless Dungeon. Kalau tidak, tampaknya mustahil baginya untuk berkembang begitu cepat. Penatua Qian menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Fang Lin, izinkan aku memberitahumu. Jika kamu memang mengonsumsi harta alam apapun yang meningkatkan kultivasimu, kamu harus sangat berhati-hati. Harta seperti itu biasanya memiliki kekurangan. Meningkatkan kultivasimu terlalu cepat akan membuat fondasimu tidak stabil, yang akan sangat memengaruhi kemajuanmu di masa depan. Fang Lin hanya menggerutu tanda mengerti, ingin menutupi masalah ini. Namun, Tetua Qian yang tampak sangat peduli pada Fang Lin,
berjalan mendekatinya dan meletakkan satu tangan di bahunya, mengerutkan kening sambil memeriksanya dengan saksama. Fang Lin tidak berani bergerak, membiarkan Tetua Qian memeriksanya tanpa daya. Kekuatan batin yang melimpah dan vitalitas yang kuat, fondasi yang kokoh, memang, tampaknya tidak ada masalah, kata Penatua Qian dengan nada agak terkejut. Fang Lin berpikir dalam hati, aneh jika ada masalah. Bagaimanapun, dia telah menyerap dan memurnikan setetes darah abadi, dan menyatukannya secara menyeluruh ke dalam tubuhnya. Itu tidak semudah memakan harta alam apapun. Yah, sepertinya tidak perlu khawatir tentangmu. Namun ingatlah, tergesa-gesa akan sia-sia. Meskipun bagus bahwa kultivasimu telah berkembang pesat, ingatlah bahwa fondasi juga sangat penting. Jangan mengorbankan kultivasi seumur hidupmu untuk keuntungan sementara, Tetua Qian menasihati dengan tegas. Fang Lin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia memahami prinsip-prinsip ini secara alami. Namun, karena diajari oleh Tetua Qian, sebagai mentornya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bereaksi dengan hormat. Saya mengundang Anda ke sini untuk mengevaluasi kecakapan Anda dalam memurnikan pil. Apakah Anda mampu memurnikan pil kelas 3? Tanya Penatua Qian di awal. Fang Lin berkata, kurasa aku bisa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tetua Qian menamparkan tas 9 istananya, mengakibatkan sebuah tungku pil kuno muncul di hadapan Fang Lin. Apakah kamu tahu formula pil untuk pil roh hijau? Sempurnakan satu agar aku bisa melihatnya. Setelah mengatakan itu, Penatua Qian memindahkan bangku kecil dari samping dan duduk. Pil roh hijau adalah pil obat tingkat 3 yang rendah. Pil ini adalah salah satu pil paling sederhana dalam kategori tingkat 3 dan merupakan ujian yang sangat baik untuk keterampilan dasar penyuling pil. Hampir semua tempat menilai kemampuan penyuling pil berdasarkan apakah mereka dapat memurnikan pil roh hijau. Fang Lin menyentuh tungku pil, melihat sekeliling, dan bertanya, bisakah saya menggunakan ramuan obat di sini? Penatua Qian melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Fang Lin bebas menggunakannya. Fang Lin kemudian mulai memetik tanaman herbal yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh hijau. Tak satu pun dari tanaman herbal itu yang langka, dan semuanya dapat ditemukan di ladang tanaman herbal milik Tetua Qian. Tetua Qian mengangguk diam-diam, melihat bahwa Fang Lin ahli dalam memanen tanaman herbal tanpa merusak ladang tanaman herbalnya. Dia cukup terkesan dengan ini. Begitu ramuannya siap, Fang Lin kembali ke tungku pil dan setelah mengambil napas dalam-dalam, mulai memurnikan pil dengan penuh percaya diri. Menyalakan api, menambahkan herbal, memurnikan pil. Ia melakukan semua langkah ini sekaligus, tanpa menggunakan teknik yang mencolok atau melakukan kesalahan atau kelalaian. Semuanya sangat jelas, sistematis, dan alami, sehingga tidak ada ruang untuk kritik. Tak lama kemudian, setumpuk pil roh hijau telah selesai dibuat. Dengan aroma pil yang memenuhi udara, Fang Lin mengeluarkannya dengan hati-hati dan dengan hormat meletakkannya di hadapan Tetua Qian. Tuan, bisakah Anda mengomentari kualitas pil yang saya buat? Fang Lin berkata sambil menyeringai. Penatua Qian mengamati botol pil roh hijau dan memeriksa setiap botol dengan saksama, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setiap pil memiliki kualitas unggul tanpa cacat, seolah ditempa oleh seorang penyuling pil tua yang berpengalaman. Bahkan jika Penatua Qian sendiri yang menyempurnakannya, ia mungkin hanya mencapai level yang sama dengan Fang Lin. Melampaui ini berarti mencapai kualitas yang sempurna, yang bukan sesuatu yang dapat dibuat dengan mudah. Namun, Fang Lin jelas masih remaja, baru berusia 17 atau 18 tahun. Bagaimana mungkin prestasinya dalam Tao Alkimia setara dengan para penyuling pil tua yang telah mendalaminya selama puluhan tahun? Penatua Qian tidak dapat memahami hal ini, tetapi yang mengatasi keraguannya adalah kegembiraan. Bagaimanapun, Fang Lin adalah muridnya sendiri. Semakin unggul muridnya, semakin bahagia pula sang guru. Bagus sekali, kau memang berada di level penyuling pil 3 kuali. Saat kau memiliki kesempatan, kau harus pergi ke aliansi pil untuk mendapatkan gelar resmi penyuling pil 3 kuali. Tetua Qian mengangguk, raut wajahnya menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Fang Lin juga mempertimbangkan hal ini. Tingkat seni bela dirinya telah meningkat pesat sehingga dia sekarang dapat memurnikan banyak pil kelas 3 yang sebelumnya tidak dapat dia perbaiki. Oleh karena itu, akan bermanfaat baginya untuk meningkatkan peringkat penyuling pil di aliansi pil. Meskipun Fang Lin tidak menyukai aliansi pil, dia tidak dapat menyangkal bahwa diakui sebagai penyuling pil dari aliansi pil cukup berguna. Paling tidak, hal itu mengundang rasa hormat saat bepergian. Fang Lin,
Kudengar kau membuat perbaikan pada Formula Pil di Istana Formula Pil. Tetua Qian tiba-tiba bertanya. Fang Lin terkejut, bertanya-tanya mengapa dia menanyakan hal ini. Meskipun demikian, melihat Penatua Qian mengangkat masalah ini, jelas dia tahu detailnya. Fang Lin tidak melihat perlunya bersembunyi dan mengakuinya secara langsung. Mata Tetua Qian berbinar, maksudmu, kamu bertemu dengan seorang bijak saat kamu masih muda, yang mengajarimu dan membuatmu menghafal banyak Formula Pil. Fang Lin mengangguk. Namun, itu hanya alasannya saat itu. Sepertinya dia harus terus berbohong sekarang. Baiklah, kalau begitu, bantu aku melihat Formula Pil ini. Sambil berkata demikian, Penatua Qian mengeluarkan sebuah kotak giok dan membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak giok itu ada secarik kertas tua dan menguning dengan tulisan padat di seluruhnya. Hanya dengan pandangan sekilas ekspresi terkejut melintas di mata Fang Lin, namun dia berhasil menghindari tatapan tajam dari Tetua Qian. Fang Lin menerima Formula Pil itu dengan hikmat, menyebarkannya dengan hati-hati dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Saat dia selesai, Fang Lin hampir memahami esensinya. Namun, dia menyadari bahwa Formula Pilnya belum lengkap. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Penatua Qian, yang telah memperhatikan Fang Lin dengan saksama, bertanya dengan cemas setelah menyadari ekspresinya yang tidak biasa. Fang Lin mengerutkan alisnya, Tuan, dari mana Anda mendapatkan Formula Pil ini? Setelah ragu sejenak, Tetua Qian menghela napas dan mengaku, saya menemukannya di sebuah makam kuno saat saya bepergian di masa muda saya. Saya sudah membacanya berkali-kali, tetapi saya masih belum dapat menemukan jenis pil yang digunakan dalam formula ini. Fang Lin tersenyum kecut, Tuan, apakah Anda melewatkan satu bagian? Formula ini tidak lengkap. Bab 285, Penatua Qian memurnikan pil. Mendengar ini, Tetua Qian membeku, lalu berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Hanya ada satu formula pil, bagaimana mungkin aku bisa meminum yang tidak lengkap? Fang Lin terdiam, tapi formula pil ini memang belum lengkap, menyempurnakan apapun dengan formula ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetua Qian tercengang saat ini. Apakah itu benar-benar mungkin? Formula pil yang telah ia simpan selama puluhan tahun ternyata belum lengkap. Tidak heran dia telah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil membuat pil yang lengkap. Dia mengira itu karena ketidakmampuannya memahami formula pil secara menyeluruh. Sekarang ternyata tidak demikian. Akan aneh jika ia benar-benar dapat memurnikan pil yang berhasil menggunakan formula yang tidak lengkap. Tetua Qian menatap formula pil itu dengan tatapan kosong. Kertas itu menguning karena usia, dan tulisan di atasnya sudah tua. Dari sudut pandang manapun, tampaknya itu adalah formula kuno yang sangat berharga. Namun, itu tidak lengkap. Tetua Qian sangat marah hingga hatinya terasa sakit. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa itu tidak lengkap setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun? Mungkinkah dia benar-benar menua? Sayangnya, sepertinya aku benar-benar tidak mampu. Aku telah menghabiskan waktu puluhan tahun meneliti formula yang tidak lengkap, dan tetap saja, aku dengan bodohnya memperlakukannya seolah-olah itu adalah harta karun. Betapa menggelikannya aku. Tetua Qian berkata dengan senyum pahit. Fang Lin menenangkan, mungkin, Guru, Anda terlalu dekat dengan pokok bahasan. Meskipun rumus ini belum lengkap, namun tampaknya sudah lengkap. Siapapun yang berada di tempat Anda pasti akan melakukan hal yang sama. Tetua Qian hanya menggelengkan kepalanya. Ia telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membuat formula yang tidak lengkap, dan kepahitan melihat semua usahanya sia-sia bukanlah sesuatu yang dapat ia lupakan begitu saja. Namun, Penatua Qian segera menoleh ke arah Fang Lin dengan wajah penuh keheranan. Bagaimana kamu, anak muda, menyadarinya? Fang Lin menggaruk kepalanya, meskipun rumus ini tidak lengkap, sepertinya aku pernah melihat rumus lengkapnya, jadi aku menyadarinya. Apa, kamu sudah melihat formula pil yang lengkap? Penatua Qian tiba-tiba berdiri dan menatap Fang Lin dengan heran. Fang Lin mengangguk, sepertinya aku ingat sebuah rumus yang dihafalkan oleh seorang tetua saat aku masih muda, yang sangat mirip dengan rumus ini. Setidaknya semua yang ada di kertas ini sama dengan ingatanku, jadi aku memutuskan bahwa rumus ini tidak lengkap. Penatua Qian menatap Fang Lin dengan heran, lalu tertawa terbahak-bahak, bagus. Bagus, aku tidak menganggapmu sebagai murid dengan sia-sia. Cepat, beritahu aku formula pil yang lengkap. Tanpa ragu-ragu, Fang Lin segera mengeluarkan kertas dan pena dan menuliskan paruh kedua formula pil dengan cepat. Penatua Qian tetap di sisinya,
memperhatikan apa yang ditulis Fang Lin dengan saksama, tanpa berkedip, kadang-kadang memperlihatkan ekspresi terkejut. Ketika Fang Lin selesai menulis, ekspresi Tetua Qian memperlihatkan keheranan yang luar biasa, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang tidak terbayangkan. Hahaha. Saat berikutnya, Tetua Qian tertawa seperti orang gila, memegang formula di masing-masing tangan, berlari liar di ladang obat-obatan, tertawa histeris. Fang Lin sedikit tercengang. Apa yang salah dengan Tetua Qian? Apakah keterkejutannya membuatnya menjadi gila? Para anggota Sekte Kabut Ungu yang kebetulan lewat memasang ekspresi tercengang saat mereka melihat Tetua Qian berlari gila-gilaan dan tertawa di ladang pengobatan. Apa yang terjadi pada tetua ini? Mengapa dia tampak seperti orang gila? Siapa tahu, tapi ku dengar Tetua Qian ini selalu seperti orang gila. Aduh, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menjadi gila? Setelah bergumam sebentar, mereka semua pergi tergesa-gesa, seakan-akan melarikan diri dari wabah, takut kalau orang tua gila itu akan menyusahkan mereka. Tidak lama kemudian, Tetua Qian kembali, matanya berbinar saat menatap kedua formula pil itu. Meskipun dia tidak lagi berlari liar, dia masih sesekali tertawa terbahak-bahak. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Fang Lin bertanya dengan hati-hati. Tetua Qian tampaknya sama sekali tidak menghiraukannya, dan terus menatap kedua formula pil itu. Tiba-tiba dia menepuk tas Istana Sembilan, dan sebuah tungku pil besar muncul di depannya. Tungku pil ini luar biasa besar, bahkan lebih besar daripada tungku pil biasanya, dan diukir dengan rangkaian dekorasi yang sangat rumit termasuk 100 burung menyembah burung phoenix dan 10.000 binatang menyerang, memperlihatkan kemegahan yang tidak biasa dibandingkan tungku pil biasa. Fang Lin tercengang. Tungku pil ini sungguh luar biasa. Sama bagusnya dengan kuali bercahaya 9 harta karun yang diberikan Sekte 10.000 obat kepada Guda Ofeng. Fang Lin merasakan keinginan yang besar. Jika dia bisa menelan tungku pil ini, seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Namun, ini adalah milik Tetua Qian. Fang Lin hanya bergumam dalam hatinya dan tidak memikirkan hal lain. Mengabaikan hal lain, Tetua Qian segera menyibukkan diri dengan persiapan yang sibuk, kadang-kadang memetik tanaman obat, dan kadang-kadang memegang resep itu dekat ke wajahnya untuk mengamatinya dengan saksama, seolah-olah dia benar-benar terobsesi. Fang Lin tahu bahwa Tetua Qian memang terobsesi, tetapi dia tidak tersihir. Dia hanya terhanyut oleh kesadarannya dan ingin mewujudkan pemahamannya selama puluhan tahun. Fang Lin minggir untuk memberi ruang bagi Tetua Qian agar dapat memperbaiki pilnya, karena dia juga ingin melihat sejauh mana kemampuan Tetua Qian dalam memperbaiki pil. Sebagian besar tanaman obat pada formula tersebut dapat diperoleh dengan mudah, namun beberapa hilang dari kebun Penatua Qian. Namun, itu bukan masalah. Setelah hidup bertahun-tahun, Tetua Qian telah mengumpulkan banyak ramuan obat kuno dan suci. Bahkan untuk ramuan langka yang tercantum dalam formula, ia menyimpannya di tas 9 istana dan segera mengeluarkannya. Setelah semua ramuan obat disiapkan, Tetua Qian menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tampak berseri-seri, dan dengan pukulan keras pada tungku pil, api membumbung tinggi. Dia melemparkan sejumlah besar ramuan ke dalam tungku. Melihat ini, Fang Lin sedikit terkejut. Dia kemudian fokus pada tungku pil raksasa. Begitu, Fang Lin tiba-tiba tersenyum, memahami situasinya. Tungku itu tidak hanya berukuran besar, tetapi bagian dalamnya juga diukir dengan susunan. Saat api dihasilkan, tungku itu langsung menjadi panas, tidak perlu menunggu. Teknik pemurnian pil Elder Qian sangat berani dan bebas, mengabaikan kehalusan demi efisiensi. Teknik ini memiliki kualitas keluasan dan keterus-terangan, tanpa gerakan yang mewah atau indah. Menariknya, pendekatan Penatua Qian terhadap pemurnian pil cukup mirip dengan Fang Lin. Fang Lin lebih menyukai pendekatan langsung dalam penyulingan pil, yang mengutamakan efisiensi di atas segalanya. Mereka yang mencampuri tipu muslihat mewah sering kali berakhir dengan setumpuk residu yang tidak berguna. Setelah semua ramuan obat dimasukkan ke dalam tungku, Tetua Qian menutup tutup tungku. Kemudian, dia melihat Tetua Qian menamparkan tubuh tungku pil. Saat dia bertindak, tungku itu mulai berputar seperti gasing. Api membentuk pusaran air, yang menutupi seluruh tungku. Fang Lin terkejut. Tampaknya Tetua Qian benar-benar punya trik tersembunyi. Gerakan berputar ini dilakukan dengan sangat terampil. Namun, sebelum Fang Lin bisa berlama-lama tercengang, terdengar suara ledakan dari tungku. Tutup tungku terangkat, dan asap hitam mulai mengepul keluar, disertai bau menyengat dari sesuatu yang hangus. Bab 286, Menuju Kota Kekaisaran.
Fang Lin tercengang, dan Penatua Qian juga bingung. Penyulingan pil gagal. Asap hitam mengepul menyelimuti area tersebut, dan Tetua Qian, yang berada paling dekat, langsung diselimuti olehnya, menyebabkan dia batuk dengan keras. Fang Lin benar-benar tidak menyangka bahwa Tetua Qian, yang dikenal sebagai pembuat pil terbaik di Sekte Kabut Ungu, ternyata gagal dalam membuat pil. Penatua Qian berjalan keluar dari asap hitam, mukanya tertutup jelaga, tampak seolah-olah dia baru saja keluar dari cerobong asap. Ekspresi Elder Qian juga sangat menarik. Dia tidak menunjukkan kekecewaan atau frustrasi, tetapi sebaliknya, semangatnya tinggi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Fang Lin menatapnya dengan aneh, bertanya-tanya apakah lelaki tua itu sudah gila karena kemunduran yang parah. Saya sangat gembira, benar-benar gembira. Saya telah memurnikan pil sepanjang hidup saya, tetapi saya belum pernah merasakan kegembiraan seperti ini sebelumnya. Penatua Qian tertawa terbahak-bahak, tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atas usahanya yang gagal dalam memurnikan pil. Fang Lin terdiam sejenak, lalu tersenyum juga. Dia agak memahami kondisi pikiran Tetua Qian sekarang. Setelah beberapa dekade meneliti formula pil, dia akhirnya melihat harapan dan menemukan jalan. Meskipun pemurnian pil gagal, suasana hatinya masih menyenangkan. Fang Lin, kau benar-benar murid yang baik. Tetua Qian datang, menepuk bahu Fang Lin dengan kuat, meninggalkan beberapa jejak tangan hitam pekat padanya, menyebabkan Fang Lin memutar matanya. Tuan, Anda seharusnya lebih peduli dengan citra Anda. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Penatua Qian melotot ke arah Fang Lin dan berkata dengan nada meremehkan, citra. Apa yang dibutuhkan seorang pemurni pil dengan citra? Pemurni pil yang baik adalah orang yang dapat memurnikan pil yang baik. Aku membenci orang-orang dari aliansi pil yang berpakaian rumit tetapi hampir tidak memiliki keterampilan nyata. Fang Lin setuju dengan ini. Orang-orang di aliansi pil semuanya berpakaian bersih dan rapi, tidak ada satupun dari mereka yang tampak seperti pemurni pil sungguhan. Fang Lin, kau harus sepertiku di masa depan, riang dan berdedikasi pada Tao Alkimia. Yang lainnya tidak penting. Tetua Qian tertawa terbahak-bahak. Fang Lin mengernyit. Tentu saja, dia akan mengabdikan diri pada alchemy Tao, tetapi dia tidak berniat menjadi tidak terawat seperti orang tua ini. Dia percaya bahwa dia setidaknya harus sedikit peduli dengan citranya. Tuan, bisakah Anda memurnikan pil itu? Tanya Fang Lin. Begitu Penatua Qian mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keyakinan, meskipun kali ini aku gagal, aku sudah menemukan jalannya. Aku seharusnya bisa menyempurnakannya dalam 3 kali percobaan. Mata Fang Lin langsung berbinar, jika saatnya tiba, guru, jangan lupa untuk berbagi sedikit denganku. Tetua Qian menepuk kepala Fang Lin dan tertawa, tentu saja. Kau adalah murid pertamaku, dan mungkin juga yang terakhir. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, kepada siapa aku akan memberikannya? Fang Lin langsung menunjukkan ekspresi tersentuh di wajahnya. Namun, Tetua Qian yang penuh dengan kebijaksanaan duniawi segera mengenali ekspresi pura-pura Fang Lin dan memukul kepalanya dengan keras. Baiklah, bakatmu terlalu tinggi, meskipun aku gurumu, aku khawatir tidak banyak yang bisa kuajarkan padamu. Kau harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri dan jangan mengabaikan Tao Alkimia, kata Penatua Qian dengan emosi yang rumit. Elder Qian memang memiliki perasaan campur aduk. Meskipun menunjuk Fang Lin sebagai muridnya, tidak diragukan lagi bahwa potensi Fang Lin jauh melebihi dirinya sendiri. Belum lagi, Fang Lin telah menerima warisan dari 4 orang suci, membuatnya seperti murid dari 4 orang suci. Meskipun Tetua Qian saat ini merupakan praktisi Tao Alkimia berprestasi tertinggi di Sekte Kabut Ungu, sebenarnya tidak banyak yang dapat ia ajarkan kepada Fang Lin, selain memberikan petunjuk di sana-sini. Juga, ku dengar kau berpartisipasi dalam turnamen Trination. Tetua Qian tiba-tiba bertanya. Fang Lin terkejut. Dia tidak menyangka Tetua Qian juga tahu tentang ini, jadi dia mengangguk, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Guru, katakan sejujurnya, dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku berpartisipasi dalam turnamen 3 negara itu? Tanya Fang Lin. Penatua Qian melirik Fang Lin, dengan kekuatan elemen tanah lapisan ke-7, aku khawatir itu tidak cukup. Mendengar ini, Fang Lin tidak terkejut. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi di antara bakat-bakat terbaik dari 3 negara. Para pesertanya mungkin sama kuatnya dengan Han Xiaoxing. Jika dia harus berhadapan dengan Han Xiaoxing, Fang Lin memperkirakan dia tidak akan bertahan 10 gerakan sebelum terlempar ke tanah. Namun, tampaknya kau hanya seorang pengganti,
dan seharusnya tidak ada kesempatan bagimu untuk menghadapi para jenius dari negara Yun dan kerajaan Meng. Jadi, jangan khawatir tentang hal itu. Tetua Qian tertawa. Fang Lin merasa tertekan. Itu belum tentu terjadi. Bagaimana jika mata Han Xiaoxing tidak sembuh tepat waktu untuk turnamen Tri Nation? Dalam hal itu, dia harus berjuang atas nama Han Xiaoxing. Dipukuli sampai babak belur adalah masalah kecil, tetapi kehilangan muka akan menjadi masalah besar. Guru, mengapa Anda tidak berbicara dengan ketua sekte dan menyuruhnya untuk tidak menjadikan saya pengganti lagi? Fang Lin bertanya dengan ragu-ragu. Jika Penatua Qian dapat berbicara atas namanya, mungkin dia dapat menghindari menjadi pengganti. Namun, Tetua Qian segera menggelengkan kepalanya, ini bukan sesuatu yang bisa aku campuri. Ketua sekte telah membicarakan hal ini dengan Kaisar Daqian. Namamu telah ditambahkan ke dalam daftar. Kau akan berpartisipasi dalam pemilihan pengganti bulan depan. Lebih baik kau persiapkan dirimu. Jika kau bahkan tidak bisa mendapatkan posisi pengganti, itu akan sangat memalukan. Fang Lin memasang ekspresi getir di wajahnya. Sepertinya tidak ada ruang untuk perubahan dalam masalah ini. Apakah Anda tahu siapa lagi yang berpartisipasi dalam pertempuran pengganti dengan saya, Tuan? Fang Lin bertanya lagi, berharap mendapatkan beberapa informasi. Penatua Qian mengerutkan alisnya, saya tidak begitu yakin tentang itu. Namun, di Sekte Kabut Ungu kami, Anda adalah satu-satunya yang bersaing untuk posisi pengganti. Keluarga Kekaisaran dan keluarga Li mungkin akan memiliki beberapa peserta lagi. Fang Lin agak terkejut, bukankah King Jianzi ikut berpartisipasi? Penatua Qian menjawab, King Jianzi sedang menyendiri dan sepertinya tidak akan keluar dalam 6 bulan ke depan. Fang Lin terkejut. Awalnya dia mengira King Jianzi mungkin juga akan ikut serta dalam pemilihan pengganti. Bagaimanapun, King Jianzi adalah murid terbaik dari Sekte Bela Diri dan sangat kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan mengasingkan diri saat ini. Dalam hal ini, Fang Lin harus bersaing sendirian. Setelah meninggalkan Penatua Qian, Fang Lin segera kembali ke kediamannya dan mulai mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal. Lapisan ketujuh elemen tanah memang belum cukup untuk turnamen Tri Nation, namun untuk memperebutkan posisi pengganti, itu sudah cukup. Hanya dalam waktu setengah bulan, Fang Lin mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan merasa yakin bahwa ia dapat menghadapi lawan setingkat King Jianzi. Setengah bulan kemudian, Han Yinyu tiba. Pil yang diberikan Fang Lin semuanya dikonsumsi oleh Han Xiaoxing. Fang Lin segera menyerahkan pil jenis lain dan bertanya tentang kondisi Han Xiaoxing. Mengetahui bahwa mata Han Xiaoxing secara bertahap mendapatkan kembali kepekaan cahaya yang samar, Fang Lin segera menghela napas lega. Meskipun baru permulaan, memang ada tanda-tanda pemulihan bertahap di mata Han Xiaoxing. Suatu hari, Fang Lin pergi ke aula besar kabut ungu untuk menemui Master Sekte, Han Loyun. Hari ini, ikutlah denganku ke kota Kekaisaran. Orang-orang dari keluarga Kekaisaran dan keluarga Li seharusnya sudah ada di sana, kata Han Loyun acuh tak acuh. Bab 287, Kaisar Daqian. Ini adalah kunjungan kedua Fang Lin ke ibu kota Qian. Terakhir kali dia ke sini, adalah untuk mengikuti penilaian aliansi pil, untuk menjadi pemurni pil bersertifikat. Namun, kali ini, dia datang untuk bersaing memperebutkan posisi pengganti dalam kompetisi besar antara 3 negara. Terakhir kali, Fang Lin tidak pergi ke kota kerajaan di pusat ibu kota Qian, hanya melihatnya sekilas. Bagaimanapun, kota kerajaan adalah tempat berdirinya keluarga kerajaan Daqian, dijaga ketat dan dihuni oleh banyak penguasa. Tidak ada orang biasa yang bisa masuk untuk melihatnya. Bahkan mendekati kota pun bisa membuat seseorang diusir oleh para penjaga. Kali ini, di bawah bimbingan Han Loyun, Fang Lin akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat keagungan kota kerajaan Daqian. Dalam perjalanan ke ibu kota Qian kali ini, hanya Han Loyun dan Fang Lin yang hadir. Namun, Fang Lin tidak khawatir tentang keselamatannya. Dengan adanya ketua sekte Han di sini, tidak akan ada yang berani menyakitinya di wilayah negara Qian. Berdiri di depan gerbang utama kota kerajaan, Fang Lin mendongak. Seperti yang diharapkan dari kota kerajaan, kota itu megah. Berdiri di luar sendirian membuat orang merasa tidak berarti. Para pengawal kota kerajaan yang mengenakan baju besi emas di kedua sisi semuanya mundur, tampak penuh hormat. Namun, Han Loyun tetap bersikap santai dengan senyum di wajahnya dan tidak bersikap sombong seperti seorang master sekte. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa saat, gerbang utama kota kerajaan terbuka,
dan sekelompok orang keluar untuk menyambut mereka. Pemimpinnya, melangkah dengan gagah, mengenakan jubah naga emas bercakar 5, mengenakan mahkota emas di kepalanya, dan tampak tegap dengan aura yang luar biasa. Dia tampaknya berusia 40-an. Hanya dengan melihat jubah naga emas bercakar 5 itu, Fang Lin tahu bahwa pria ini pastilah kaisar kerajaan Dakian saat ini, seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi. Hanya orang dengan status Han Loyun yang bisa membuat penguasa suatu negara menyapanya secara pribadi. Di seluruh negara Qian, hanya ada satu orang yang pantas untuk disambut secara pribadi oleh Kaisar Dakian, dan itu adalah Han Loyun. Jika Li Zhendong dari keluarga Li datang, Kaisar Dakian tidak akan menyambutnya dengan upacara seperti itu, hanya mendelegasikan seseorang untuk menerimanya sebagai gantinya. Ini bukan karena status Li Zhendong tidak memadai, tetapi karena keluarga kerajaan Dakian dan keluarga Li adalah musuh bebuyutan. Oleh karena itu, tidak perlu ada salam seremonial di antara mereka. Sudah cukup baik jika mereka tidak bertengkar saat bertemu. Saudara Han, ayo, ikut aku ke dalam. Kaisar Dakian tampak sangat antusias, dan segera bergandengan tangan dengan Han Loyun. Dia tidak membawa sedikit pun aura bangsawan. Dengan senyum masam, Han Loyun berkata, setelah bertahun-tahun, kamu masih sama saja. Kaisar Dakian tertawa, saya tidak bisa menahannya. Dulu saya kurang disiplin, dan sekarang tidak bisa diubah lagi. Semua anggota keluarga kerajaan yang ada di belakangnya menunjukkan ekspresi tidak bisa berkata apa-apa dan tampak sangat malu. Semua orang berpikir, kamu adalah kaisar kami, tidak bisakah kamu bersikap seperti kaisar? Meskipun kita semua tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Han Loyun, tidak perlu mengabaikan citramu sepenuhnya. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah kaisar, dan dia melakukan apapun yang dia mau. Fang Lin terkejut. Dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Sekarang melihat pemandangan ini, dia akhirnya mengerti mengapa keluarga kerajaan dan sekte kabut ungu memiliki hubungan yang baik. Fang Lin tidak tahu mengapa Han Loyun memiliki hubungan yang baik dengan kaisar. Penyebab hubungan ini memiliki cerita tersendiri. Ketika Han Loyun dan kaisar masih remaja, mereka bertemu. Hubungan itu terjalin dalam pertempuran. Yang satu adalah seorang pangeran dari keluarga kerajaan, muda dan energik, sementara yang lain adalah seorang jenius pemberontak dari sekte besar. Ketika keduanya bertabrakan, perkelahian pun terjadi. Alhasil, Han Loyun menghajar pangeran yang saat itu menjadi kaisar Dakian hingga babak belur. Namun, keduanya juga saling menyukai pada pandangan pertama dan memulai persahabatan mereka. Pada suatu kesempatan, Kaisar Dakian dikepung dan diserang oleh para guru dari keluarga Li. Han Loyun tiba tepat waktu dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Kaisar Dakian yang terluka parah. Sejak saat itu, Kaisar Dakian selalu menganggap Han Loyun sebagai kakak laki-laki, dan sangat menghormatinya. Hubungan ini terus berlanjut bahkan setelah Han Loyun menggantikan posisi Master Sekte Kabut Ungu dan Kaisar Dakian naik tahta. Hah, anak ini Fang Lin yang disebutkan Po Jun, kan? Pada saat ini, Kaisar Dakian memperhatikan Fang Lin yang mengikuti Han Loyun dan bertanya dengan nada sedikit terkejut. Fang Lin memutar matanya. Bagaimana dia bisa menjadi anak kecil? Dia tinggi dan tampan, oke. Pada saat ini, Fang Lin memberi hormat, Junior Fang Lin, beri hormat pada Yang Mulia. Yang Jianye mengulurkan tangan besarnya dan menepuk kepala Fang Lin, dengan sedikit tanda persetujuan di wajahnya. Tidak buruk, anak itu sangat sopan, jauh lebih baik daripada putraku. Fang Lin terdiam. Di mata Yang Mulia, dia seperti anak kecil. Pada saat ini, Fang Lin juga melihat Yang Po Jun, yang berdiri tidak jauh di antara banyak anggota keluarga kerajaan. Dia juga tersenyum pada Fang Lin. Ada juga Yang Qing Yao, gadis yang tidak punya pikiran. Namun, dia jelas masih tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fang Lin, dan bahkan tidak melirik Fang Lin. Kecuali kedua orang ini, Fang Lin tidak mengenal satupun anggota keluarga kerajaan lainnya, tetapi beberapa di antara mereka memperhatikan Fang Lin. Ada ekspresi terkejut, jijik, acuh tak acuh, dan bahkan sedikit permusuhan. Fang Lin hanya melirik dan segera mengingat wajah orang-orang ini. Kemarilah, Yang Jianye memberi isyarat kepada anggota keluarga kerajaan. Seketika, tiga pemuda maju ke depan. Ketiga pemuda ini memiliki kemiripan dengan Yang Jianye. Meskipun mereka memiliki ciri khas masing-masing, siapapun dapat langsung tahu bahwa mereka adalah putra Yang Jianye. Ini putra-putraku, Fang Lin,
kenali mereka, kata Yang Jianye sambil tersenyum. Fang Lin menatap ketiga pemuda itu dan memberi salam. Fang Lin memberi hormat kepada ketiga pangeran. Pemuda yang berdiri di sebelah kiri memiliki wajah tirus dan kulit agak gelap, yang terkecil dari ketiganya. Dia tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu bersikap begitu hormat, Saudara Fang Lin. Nama saya Yang Jianfeng, dan saya adalah orang keenam di antara saudara-saudara saya. Pemuda di tengah itu tampan, lebih tampan dari kedua pemuda lainnya jika dibandingkan. Namaku Yang Fengqi, dan aku yang kelima dalam barisan, kata pemuda tampan ini. Sikapnya tidak terlalu ramah, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Namun, siapapun dapat melihat bahwa dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fang Lin. Yang di paling kanan penampilannya biasa saja, tapi dia tampak bersemangat dan memiliki sedikit janggut di dagunya, membuatnya tampak lebih tua dibanding kedua orang lainnya. Hehe, namaku Yang Wanshan, dan aku yang kedua. Aku seharusnya beberapa tahun lebih tua darimu, Saudara Fang Lin, katanya sambil tersenyum, meninggalkan kesan pertama yang baik. Fang Lin juga menunjukkan senyuman, saya merasa terhormat bertemu dengan ketiga pangeran hari ini. Di mana Xuan Feng? Mengapa aku tidak melihatnya datang? Han Loyun tiba-tiba bertanya. Mendengar nama Xuan Feng, wajah ketiga pangeran sedikit berubah, dan Fang Lin menyadarinya. Yang Jianye menggelengkan kepalanya, anak itu sedang menjalani pelatihan tertutup, mempersiapkan diri untuk kompetisi 3 negara. Kalian ngobrol di sini. Berapa lama lagi kalian ingin keluarga Liku menunggu? Pada saat ini, sekelompok orang masuk. Orang yang memimpin, dengan wajah muram dan aura tajam, adalah Li Zhendong, kepala keluarga Li.